Oke, balik lagi sama gua William di The Lazy Monday. Dan hari ini gua tuh mau ngebahas sebuah fitur yang bisa naikin performa dari Ryzen 7 9800 X3D itu bahkan sampai 5%. Dan kalau kalian pakai Ryzen 7 7800 X3D, itu katanya bisa naikin performanya ya mepet-mepet ke 9000 series lah. Tapi untuk main game doang. Nah, apa nama fiturnya? Nama fiturnya adalah X3D Turbo Mode kalau di motherboardnya Gigabyte. Karena di sini gue pakainya Gigabyte X870 Aorus Elite Wi-Fi 7 Ice ya. Yang warna putih. Jadi kalau warna putih ada seri Ice-nya dia. Nah, apa sih itu X3D Turbo Mode? Sebenarnya in a nutshell, sebenarnya fitur ini tuh cuman matiin CCD kalian satu dan juga matiin SMT. Nah, apa itu CCD? CCD itu kalau kalian beli prosesor Ryzen ya, itu kan dia desainnya itu chiplet, alias dibikinnya nggak langsung satu monoblok gede gitu ya. Nah, chiplet ini disebut dengan CCD. Nah, biasanya yang ada CCD lebih dari satu itu adalah Ryzen 9. Nah, contohnya adalah Ryzen 9 9900X ataupun 9950X. Nah, itu tuh dia punya lebih dari satu CCD. Dan kalau kalian cukup mengikuti perkembangan ya, kita tahu satu CCD itu isinya biasanya 6 sampai 8 core. Dan kalau prosesor Ryzen 9 itu kan jumlah core-nya itu 12 sampai 16. Nah, itu juga menjadi alasan kenapa si chiplet itu dibagi dua. Karena satu chiplet itu biasanya isinya memang 6 sampai 8 core. Jadi kalau Ryzen 9 itu ada dua chiplet. Untuk Ryzen 9 yang 12 core itu isinya tuh chipletnya 6 core dan 6 core. Dan kalau Ryzen 9950X itu isinya ada 8 core plus 8 core gitu. Nah, itu untuk si CCD-nya. Dan kalau untuk SMT, apa itu SMT? SMT itu Simultaneous Multi-Threading, yang berarti satu core itu bisa melakukan dua pekerjaan. Karena kan kita sering lihat dalam prosesor itu ada tulisan 8 core 16 thread. Dan sebenarnya itu 16 thread ini bukan sesuatu yang physical, alias ini tuh virtual. Yang physical itu adalah 8 core-nya. Jadi satu core itu bisa ngerjain dua pekerjaan sekaligus. Nah, kenapa si CCD dan juga si SMT-nya dimatiin? Karena game itu tidak semuanya didesain untuk multi-threading. Ada game yang didesain untuk multi-threading, tapi secara optimisasi tidak terlalu baik. Contohnya kalau kita lihat di Task Manager gitu ya. Ini kan kita lihat nih 9800 X3D ini punya 8 core 16 thread, yang ditampilin ada 16 thread. Nah, ini tuh satu CCD. Karena kalau kalian klik kanan dan juga change graph to, NUMA node-nya itu dimatikan. Kalau kalian punya Ryzen 9, itu NUMA node-nya nyala dan itu akan dikasih lihat tuh CCD 1, CCD 2. Biasanya 0 dan 1, CCD 0, CCD 1. Nah, game itu bisa lompat ketika dia harusnya ngerjain satu tes di CCD 1 secara full gitu ya. Tapi dia lompat ke CCD 2, yang dimana itu nambah latency karena ada jarak kan antara chiplet 1 dan chiplet 2. CCD 1 dan juga CCD 2 maksud gua. Biar kalian nggak bingung ya. Nah, itu tuh karena dia lompat ke CCD 2, jadi ada latency, itu yang juga mengurangi FPS yang dikeluarkan. Karena ada delay tadi, si prosesornya jadi delay dan GPU jadinya nggak bisa ngerender. Jadi ada waiting time di antara kedua proses itu. Nah, SMT juga demikian rupa. Karena sebuah game ini dia butuh hasil sekarang juga dan tidak bisa ditunda. Karena kadang itu beberapa game ada beberapa yang tertunda karena dia lagi ngerjain tugas lain. Atau ditinggalkan karena dia harus mengerjakan yang lain karena si gamenya ini ketunda. Nah, itu tuh juga nambah latency. Itu hanya di beberapa game saja tentunya. Nggak semua game merasakan hal yang sama. Terlebih lagi, kebanyakan game juga sekarang kan, apalagi AAA, itu GPU bound. Kalau kita main game-game kompetitif juga biasanya kalau mass market mengaplikasikan yang namanya limit FPS. Tapi kalau kalian mau peras abis-abisnya, kalian bisa nyalain yang namanya si X3D Turbo Mode ini. Dan bedanya sebenarnya X3D Turbo Mode ini tuh namanya beda-beda di tiap vendor, dan kebetulan karena gue pakai mobonya Gigabyte atau Gigabyte X870 Aorus Elite Wi-Fi 7 Ice, itu dia tuh X3D Turbo Mode-nya ini punya yang namanya secret sauce, yang dimana dia itu secara otomatis nyalain yang namanya Expo High Bandwidth, yang dimana tugasnya adalah untuk ngetatin timing dari DRAM kalian, yang dimana itu sebenarnya hal yang baik. Tapi kekurangannya adalah tidak kompatibel dengan banyak jenis RAM. Karena tidak semua RAM didesain untuk bisa jalan Expo High Bandwidth. Karena itu butuh spesifikasi yang lebih tinggi lagi. Dan ini kita langsung coba aja. Ini ada beberapa game yang akan gue coba. Salah satunya adalah Marvel Rivals, Alan Wake 2, dan juga game rekomendasi dari AMD untuk ngetes fitur ini adalah Horizon Forbidden West. Ya.
Ini pertama gue akan coba di Alan Wake dulu. Nah, ini kita udah di Alan Wake kedua. Ini sebenarnya gue udah pernah main ya, cuman gue nggak tahu kenapa Epic Games itu tidak pernah men-save ke dalam cloud game-game gue ya. Tapi ini kita bisa lihat di sini tuh kita dapat FPS yang cukup variannya cukup jauh-jauh ya, dari 140 sampai 160, rangingnya cukup jauh. Dan kalau kita ngomongin settingan, tentu gue settingan ini lowest semuanya. Kita bisa lihat di sini, ini tuh semuanya lowest, dan di RSS itu gue di ultra performance untuk meres sebanyak mungkin FPS yang bisa gue keluarkan dari si RTX 5080 yang gue pakai di sini. Nah, di sini kenapa gue settingan begitu? Karena memang si X3D Turbo Mode ini tugasnya adalah untuk ya kayak contohnya lu ganti prosesor X3D di mana lu meres performa yang tadinya tuh nggak bisa lu capai karena CPU lu nggak mampu. Karena GPU-nya terlalu kencang, CPU-nya nggak ngejar, makanya butuh X3D. Nah, di sini X3D Turbo Mode ini itu kayak one step further lah, selangkah lebih jauh lagi untuk meres performa yang bisa lu dapetin. Nah, ini kondisinya X3D Turbo Mode-nya belum menyala. Nah, ini gue akan kasih lihat langsung side by side-nya dengan versi yang udah si X3D Turbo Mode-nya menyala. Nah oke, kita sekarang di Horizon Forbidden West, dan di sini kita bisa lihat itu GPU-nya agak nganggur ya. Lu lihat tuh dia jalan cuma di 50-77% gitu. Nggak optimal aja gitu. Karena balik lagi, ini udah kepentok sama CPU-nya. CPU udah nggak bisa output lebih lagi. Karena kalau kita lihat ini average-nya tuh bener-bener nggak stabil ya. Dia bisa lompat-lompat dari 170, 150, 170 ya. Nah, ini adalah sign di mana CPU lu udah nggak mampu untuk output gambar. Karena ini settingan 1080, lowest, ini very low semuanya. Hanya untuk meres performa sebanyak mungkin. Dan ini kalian bisa langsung lihat side by side-nya ketika gue menggunakan X3D Turbo Mode nih. Nah, ini kita lanjut ke CS2 karena Marvel Rivals gue bermasalah dan bertingkah ya. Dan gue rasa-rasa lebih saintifik gue pakai CS2. Jadi ini kalau kalian lihat ini performance-nya juga cukup berantakan karena dia bisa 300 dan kadang bisa nyentuh 400 ya. Nah, ini kalau lihat nih sekarang dia bahkan 500 ya untuk FPS-nya. Dan di beberapa tempat dia akan drop sampai ke 300, 400, terus 500 lagi. Nah, itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Dia 400 lagi. Dan ini kalau kalian lihat di side by side-nya, yang tentu akan gue beri kesimpulan di akhir ya. Game ini tuh sebenarnya udah enteng banget sih untuk 5080 lagi ya. Ditambah, ini gue main di 1080, settingnya lowest, semuanya gue low-lowin. Dan dia masih dapat di 500 fps. Dan GPU-nya juga nggak maksimal kepake, karena kalau lu lihat tuh dia di 90-an%. Nggak stay di 99-98. Nggak kayak biasanya lu main game gitu ya. Dia bisa drop bahkan ke 92%. Itu semua karena, balik lagi, CPU-nya udah nggak bisa nge-output frame lebih dari itu. Nah, tadi kita udah lihat numbers-nya ya, secara general kayak gimana. Tapi kalau gue sih ngelihatnya kita nggak mendapatkan performance gains yang cukup besar di Counter-Strike 2 tadi. Karena kita bisa lihat juga secara CPU utilization juga dia lebih rendah. Nggak setinggi game-game kayak Alan Wake 2 dan juga Horizon Zero Dawn. Yang dimana secara CPU performance, tadi kita bisa lihat utilization-nya itu sampai 100%. Dan kalau ngomongin margin terbesar yang kita dapatkan ada di Alan Wake 2 ya. Untuk mendapatkan FPS yang lebih banyak. Berarti memang fitur ini lebih berguna di sana.
Dan Horizon Forbidden West tadi gue melihat dia lebih stabil, nggak terlalu labil FPS-nya, terus sempat ngehit 170 FPS, which is good thing, karena sebelumnya maksimal di 150. Tapi kalau ngomongin CS2, dia maksimal 500 dan tidak pernah lebih dari itu. Dan kalau ngomongin fitur ini buat siapa, tentunya buat orang yang memang pengen gaming doang. Karena kalau lu mainin game, dan fitur ini tidak terlalu berdampak gitu ya di lu ya, itu nggak merugikan, dia nggak ngurangin FPS yang lo dapet. Berkurang pun ya, margin of error lah, nggak terlalu jauh gitu kayak di CS2 tadi. Tapi kalau lo ngomongin game-game yang memang mendapatkan performance gain dari fitur ini, yes, lo akan mendapatkan big gain gitu ya, lo akan mendapatkan FPS yang lebih banyak. Tapi dengan catatan, untuk lo bisa men-utilize fitur ini, lo butuh settingan terendah, karena memang dia tugasnya adalah menguras performa GPU lo, bukan untuk mendadak nambahin FPS gitu ya. Dia tetap butuh GPU yang kenceng dibalik si performa gamenya. Dia cuman memang tugasnya cuman meras yang belum ada aja, yang belum bisa lu dapetin gitu. Tapi kalau ngomongin fitur kesehariannya gimana, tentu akan terimpact sangat-sangat besar gitu. Terlebih kalian yang pakai Ryzen 9 yang punya 2 CCD. Itu karena udah core-nya di-cut, SMT dimatiin pula. Dan kalau di sini gua nggak akan mungkin Cinebench ini prosesor karena ini cuma ada 8 core. Yang berarti performanya akan hilang setengah gitu. Beda dengan ketika SMT-nya nyala, itu hitungannya ya lu punya 16 thread gitu, ini cuma 8 core 8 thread, jadi performa loss-nya juga setengah dan nggak bisa dipakai untuk productivity. Nggak akan mungkin lu pakai untuk productivity kecuali memang ada aplikasi tertentu atau pekerjaan lu yang membutuhkan performa single core yang ketat banget dan nggak bekerja baik gitu dengan adanya SMT. Mungkin ini akan menjadi sebuah keuntungan gitu. Tapi kalau lu memang dari awal pekerjaannya udah matiin SMT, harusnya lu juga udah tau lah sifat dari si fitur ini. Dan buat kita gamers ya, yang kepake cuma buat naikin FPS dengan settingan rendah, buat gua nggak viable untuk penggunaan sehari-hari sih. Dan kecuali memang game itu mendapatkan keuntungan dari si fitur ini. Jadi kalau maupun memang gua akan pakai, gua akan tetap mati nyalain sih. Walaupun emang agak repot, tapi memang udah dipermudah dengan aplikasi Arus AI Snatch ini. Dengan gue matiin si benderanya, dia akan langsung mencet restart. Sesimpel itu. Tapi secara fitur ya ini gratis lah, nggak perlu terlalu banyak dipikirkan gitu ya. Ada ready untuk lo pakai, terlebih di 9000 series dan juga 7000 series gitu. Mau varian X3D ataupun non X3D itu tetap bisa. So, segitu aja dari gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita di @lazymonday. Instagram pribadi gue di @wi_nko. Dan tungguin juga konten-konten selanjutnya, banyak mengenai PC-PC ini, jadi stay tune aja.